Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dikson Sanjaya dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menonton video ini. Adapun pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai isu hukum berkaitan dengan korupsi dana bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial. Korupsi bukanlah hal yang baru di Indonesia. Bahkan, perilaku korupsi ini sudah dianggap sebagai hal yang lumrah oleh masyarakat Indonesia. Padahal, seperti kita ketahui, korupsi dilatar belakangi karena ada keserakahan ataupun ketamakan yang mementingkan diri pribadi, sedangkan di sisi lain ada kepentingan umum yang dirugikan. Korupsi juga sebagai salah satu penghambat bagi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Pemerintah selalu berupaya menggiatkan upaya-upaya anti korupsi. Namun dalam faktanya, perilaku korupsi masih terjadi, seperti yang baru-baru ini menimpa Menteri Sosial yang diduga melakukan korupsi terhadap dana bantuan sosial di masa pandemi COVID-19. Regulasi yang akan digunakan adalah Undang-Undang 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemarin kita ketahui bahwa korupsi terjadi apabila adanya kekuasaan, power, kemudian adanya diskresi bagi pejabat negara yang bersangkutan, tetapi minim akuntabilitas. Itulah yang membuka celah korupsi. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan ini, publik menjadi sangat geram, sangat emosi, dan tidak sedikit yang mendorong untuk menjatuhi hukuman mati. Nah, terkait dengan penerapan hukuman mati, sebetulnya bisa saja, ya, entah kemudian menjerat menteri yang bersangkutan, ataupun menjerat pelaku-pelaku lainnya. Tetapi yang lebih penting adalah kita kembali melihat pada perbuatan yang dilakukan. Mengingat di dalam Undang-Undang Tipikor itu, secara umum terdapat 7 jenis kejahatan tindak pidana korupsi yang terdiri dari kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, ada benturan kepentingan, maupun gratifikasi. Kemudian kita harus melihat apakah kemudian perbuatan dari masing-masing pelaku ini memenuhi unsur yang mana, apakah memenuhi unsur pasal 11, pasal 12, atau pasal 5 terkait dengan suap menyuap sebagaimana yang disampaikan KPK dalam pernyataan persnya. Nah, berkaitan dengan ketentuan hukuman mati sebenarnya dapat kita lihat di dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor, yaitu berkaitan dengan harus adanya perbuatan yang melawan hukum. Nah, di sini kita lihat bahwa pengadaan barang dan jasa tanpa melalui tender atau e-pure casing tentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Lalu yang kedua, ada perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain maupun korporasi. Di sini jelas, dalam OTT yang dilakukan oleh KPK, ada dana sebesar 14 miliar yang disita. Tentu ini dapat dikategorikan sebagai upaya untuk memperkaya diri sendiri, dan juga ada korporasi yang diuntungkan dari proyek pemerintah ini. Selanjutnya adalah adanya kerugian negara. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan ini bukan merupakan kerugian negara, tapi murni adalah suap menyuap karena dananya merupakan dana dari perusahaan vendor yang diberikan kepada Kementerian Sosial. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, kerugian negara sebenarnya terletak pada besarnya dana bantuan sosial yang seharusnya diterima oleh masyarakat, di mana sebelumnya pemerintah menganggarkan bahwa setiap orang mendapatkan paket seharga 300.000. Nah, tetapi dengan korupsi selisih 10.000 itu kemudian masyarakat tidak mendapatkan bantuan sosial sebagaimana mestinya. Tentu di sini perlu kita pandang sebagai satu kerugian negara. Nah, selain itu juga yang menjadi penting berkaitan dengan dapat diterapkannya hukuman mati atau tidak, dia harus memenuhi ketentuan di pasal 2 ayat 2, yaitu adanya keadaan tertentu, di mana pada poin penjelasannya keadaan tertentu ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang dapat dilakukan pemberatan pidana apabila dilakukan pada masa keadaan bahaya, ya, ataupun bencana alam nasional, ataupun penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, ataupun pengulangan tindak pidana korupsi. Kemudian kita harus melihat kembali apakah kemudian pandemi COVID-19 ini masuk ke dalam kategori keadaan tertentu tersebut sehingga pelakunya dapat dijerat dengan hukuman mati. Nah, tetapi yang jelas dalam kasus ini menteri yang bersangkutan sudah menerima uang suap. Nah, untuk menjerat dengan hukuman mati perlu didalami kembali apakah kemudian dalam proses penerimaan fee tersebut ada persetujuan atau kemudian dia diketahui oleh Menteri Sosial yang bersangkutan, atau apakah kemudian ini hanya disetujui antara pejabat pembuat komitmen dengan perusahaan vendor. Ya, kemudian dana fee tersebut diserahkan sebagai bentuk suap kepada Menteri Sosial yang bersangkutan. Nah, apabila kemudian terbukti bahwa
Menteri Sosialnya menyetujui, ya, mengetahui dari awal, ya, sejak pembuatan perjanjian ataupun kontrak pengadaan barang dan jasa itu, tentu ketentuan di pasal 2 ayat 2 untuk memberlakukan hukuman mati tersebut dapat menjadi pertimbangan oleh KPK dalam proses penuntutan di dalam persidangan. Mengenai karakteristik dari korupsi, yang pertama adalah korupsi sangat sulit terlihat karena bisa tertutup oleh pekerjaan sehari-hari dan rutinitas penyelenggara negara yang bersangkutan. Seperti halnya kasus korupsi bansos ini, mungkin dalam proses penyaluran ataupun pendistribusian tidak terdapat masalah, tetapi ternyata nominal yang harus diterima masyarakat tidak seharusnya. Begitu, dimana ada dana yang dikorupsi sebesar 10.000. Mungkin angka ini kecil dibanding 300.000, tetapi ketika dia dikalikan dengan ribuan bahkan jutaan paket, maka akan bernilai sangat fantastis. Yang kedua adalah kejahatan korupsi ini bersifat sangat kompleks karena dia melibatkan banyak orang, banyak kepentingan, dan juga di dalamnya ada kebohongan, kecurangan, dan penipuan. Selain itu, penyebaran tanggung jawabnya sangat luas karena ini berkaitan dengan kompleksitas di dalam satu organisasi. Permasalahan lainnya adalah hambatan dalam melakukan pendeteksian. Karena apa? Karena kekurangannya fasilitas berupa alat maupun teknologi, dan juga belum optimalnya kualitas dari penegakan aparat penegak hukumnya. Permasalahan lainnya adalah terkait dengan regulasi yang tidak jelas. Seringkali permasalahan Indonesia ini adalah regulasi sangat banyak, tumpang tindih, dan kompleks, sehingga menghambat proses penegakan hukum. Dan yang paling terlihat adalah pandangan yang mendua terhadap pelaku. Karena di satu sisi masyarakat menilai pejabat tersebut sebagai orang yang bersih, amanah, berintegritas, tetapi ternyata dalam pelaksanaan tugasnya ia melakukan korupsi. Tentu ini akan menciderai dan mengkhianati kepercayaan publik terhadap aparatur penyelenggara negara yang akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mensejahterakan rakyat. Kedepan perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, misalnya adalah meningkatkan kualitas moral dari aparatur penyelenggara negara berkaitan dengan rekam jejak, kepribadian, dan latar belakangnya. Selain itu juga proses administrasi dan birokrasi pemerintahan harus dilakukan secara terintegrasi, terpadu, dan sistematik, sehingga memudahkan proses pengawasan terhadap segala tindakan dari penyelenggara negara. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi terhadap segala bentuk perilaku korupsi, dan juga perlu dilakukan penanaman nilai-nilai anti korupsi sehingga masyarakat dapat lebih kritis dalam rangka melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Selain itu juga lembaga negara itu perlu melakukan kerjasama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan-kebijakan ataupun program-program anti korupsi sehingga dapat berjalan secara lebih efektif. Dan yang terakhir, diperlukan penguatan terhadap lembaga anti korupsi yang melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tentu lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang kompeten, memiliki integritas dan komitmen pemberantasan korupsi yang tinggi, sehingga ia tidak mudah untuk disusupi oleh kepentingan-kepentingan yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kita perlu percayakan kepada KPK untuk bekerja secara independen, bebas, merdeka, dan profesional, yang bebas dari tekanan pihak manapun ataupun bebas dari kepentingan pihak siapapun. Dan sebagai masyarakat tentu kita seharusnya mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pengawasan, pelaporan, dan pengaduan terhadap setiap perbuatan yang menyimpang dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara. Dalam kasus ini, masyarakat seharusnya melakukan pengawasan, memberikan gagasan, dan melakukan kritis terhadap setiap langkah hukum, upaya hukum yang dilakukan oleh KPK, sehingga setiap aparat penegak hukumnya mampu bekerja secara efektif, efisien, dan profesional. Dan kita harapkan KPK dapat menjerat pelaku korupsi dana bantuan sosial ini dengan hukuman yang seberat-beratnya. Walaupun kita ketahui dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi masih mengalami banyak kendala, tetapi perbaikan-perbaikan harus terus dilaksanakan. Misalnya terus menjalin koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga anti korupsi, lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pemberantasan korupsi, maupun kepada masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan membentuk kebijakan-kebijakan yang anti korupsi. Itu harus terus dilaksanakan, tidak hanya oleh KPK, tetapi oleh seluruh lembaga penyelenggara negara lainnya. Dan yang paling penting adalah untuk terus meningkatkan kualitas, moralitas dari sumber daya manusia Indonesia, sehingga upaya-upaya pencegahan korupsi dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.